anak-anakku kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Atau ada teman kalian yang berhalangan hadir? Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu dapat belajar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini sebelum itu Ibu mau perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama Ibu Kailifa Zakia Azara. Anak-anak bisa panggil aku dengan Ibu Kai. Saya tinggal di Sragen. Oke, mungkin cukup dulu ya perkenalannya, nanti bisa disambung di lain hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema ketiga, yaitu perubahan di alam. Dengan subtema yang pertama, yaitu perubahan wujud benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kelas 3 di pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum itu kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam. Nah, alam itu sendiri mempunyai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kehidupan kita pula. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setiap hari kita menemukan benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar rumah dan benda-benda di sekitar sekolah. Nah, mengapa sih ada benda-benda tersebut di sekitar kita? Benda-benda tersebut untuk membantu aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, gelas. Gelas membantu kita untuk bisa minum. Ada juga senter. Senter membantu kita mencari barang ataupun yang lain dalam keadaan yang gelap, misalnya di malam hari. Kemudian ada bolpen atau spidol, membantu kita dalam menulis. Ada juga penggaris. Penggaris membantu kita membuat suatu garis yang lurus. Nah, kalian sudah tahu kan benda di sekitar kita dan fungsinya. Sekarang kalian mencoba mencari benda-benda di sekitar kelas ataupun benda-benda di sekitar kalian untuk dikumpulkan kemudian ditaruh di atas meja. Nanti Ibu minta anak-anakku semuanya mengelompokkan benda-benda tersebut secara bebas. Setelah mengelompokkan benda-benda tersebut, mari kita membaca teks berikut ini. Setelah membaca teks tersebut, kita jadi mengetahui bahwa benda itu mempunyai wujudnya masing-masing. Dan dari wujudnya itu mempunyai kegunaan masing-masing pula. Yang pertama, wujud benda adalah padat. Yang kedua adalah cair. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, kalian sudah paham kan mengenai wujud benda? Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai gambar di mana Dayu sedang membantu ibunya di dapur. Kira-kira Dayu sedang melakukan apa ya? Mari kita simak pada gambar berikut ini.
Setelah kita mengamati gambar tadi, kita mengetahui bahwa Dayu sedang membantu ibunya di dapur. Ibu memasak lauk dan merebus air. Nah, di dapur tadi terdapat beragam benda yang ada di dapur untuk membantu dalam memasak. Nah, kira-kira ada benda apa saja ya? Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengelompokkan sesuai gambar yang sudah kalian amati tadi, termasuk ke dalam wujud yang mana. Nah, kemudian nanti ditulis pada tabel berikut ini. Selain berada di rumah, terdapat pula benda-benda di sekitar sekolah, di sekitar kelas, di sekitar halaman sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, benda-benda di sekitar kita, baik di rumah maupun di sekolah, mempunyai kegunaannya masing-masing. Sekarang, Ibu ada tugas lagi nih untuk kalian, untuk mengelompokkan benda-benda di sekitar ruang kelas kalian. Nanti bisa ditulis pada tabel berikut ini. Setelah kita mengetahui beragam wujud benda yang ada 3 tadi, sekarang kita mempelajari sifat fisik benda. Nah, sifat fisik benda ini adalah segala sesuatu yang mencirikan benda yang dapat dilihat dengan indera manusia. Nah, contohnya adalah gelas ini. Sifat fisik benda dari gelas ini dapat dilihat dari ukurannya. Ukuran gelas ini kecil. Kemudian bisa dilihat juga dari warnanya. Warna gelas ini hijau. Kemudian bisa dilihat dari kekerasannya atau kelenturannya. Gelas ini bersifat lentur atau fleksibel. Kemudian bisa juga dilihat dari kekuatannya. Gelas ini termasuk gelas yang kuat karena jika dibanting tidak pecah, karena gelas ini terbuat dari plastik. Nah, sekarang silakan kalian mencari 3 buah benda di sekitar kalian, kemudian menuliskannya pada tabel berikut ini nanti, kemudian dianalisis bagaimana sifat fisik benda yang telah kalian temukan tadi, dan ditulis dengan huruf yang besar menggunakan tanda baca yang tepat. Nah, sekarang salah satu siswa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil karya analisisnya terkait penemuan benda-benda di sekitarnya berdasarkan sifat fisik benda dan wujudnya. Terima kasih atas antusiasnya pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, pertanyaan dari Mbak Syifa. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda? Oke, Ibu akan jawab ya. Jadi, tumbuhan, manusia, dan hewan merupakan benda, namun tergolong benda hidup. Nah, gelas, kemudian senter, pena, dan lain sebagainya termasuk benda mati. Sehingga simpulan pada pagi hari ini yaitu benda-benda di sekitar kita itu membantu aktivitas dalam keseharian. Nah, benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi wujud dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Sedangkan menurut sifat fisik benda berdasarkan ukuran, warna, kelenturan, kekuatan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap makan dan minum yang banyak. Semoga pandemi lekas usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.